Hai para pengusaha dan calon pengusaha, cuman mau ngingetin aja nih, sudah lapor tenaga kerja kalian ke Kemnaker belum? Semua pengusaha wajib melaporkan tenaga kerja dan kegiatan usahanya secara tertulis loh. Daftar sekarang yuk, nggak susah kok. Daftarnya gampang, cepat, aman, dan yang paling penting gratis. Daftarnya sudah online loh, silakan saja klik ke Kapan sih lapor WLKP? Jangan sampai lupa lapor ya. ikuti semua persyaratannya dan jangan lupa update data secara berkala. Caranya mudah kan? Banyak keuntungannya lagi. Sampai saat ini sudah banyak perusahaan yang terdaftar dan menikmati keuntungannya secara langsung. Kalau sudah lapor, pengusaha tenang, karyawan senang, bekerja bisa lebih produktif dan nyaman. Tunggu apa lagi? Ayo segera daftar dan lapor. Jangan sampai kalian kena sanksi. Berani WLKP, WLKP berani. Hai para pengusaha dan calon pengusaha, cuman mau ngingetin aja nih, sudah lapor tenaga kerja kalian ke Kemnaker belum? Semua pengusaha wajib melaporkan tenaga kerja dan kegiatan usahanya secara tertulis loh. Daftar sekarang yuk, nggak susah kok. Daftarnya gampang, cepat, aman, dan yang paling penting gratis. Daftarnya sudah online loh, silakan saja klik ke Kapan sih lapor WLKP? Jangan sampai lupa lapor ya. ikuti semua persyaratannya dan jangan lupa update data secara berkala. Caranya mudah kan? Banyak keuntungannya lagi. Sampai saat ini sudah banyak perusahaan yang terdaftar dan menikmati keuntungannya secara langsung. Kalau sudah lapor, pengusaha tenang, karyawan senang, bekerja bisa lebih produktif dan nyaman. Tunggu apa lagi? Ayo segera daftar dan lapor. Jangan sampai kalian kena sanksi. Berani WLKP, WLKP berani. Halo rekan Naker, apakah Anda sudah tahu apa itu WLKP Online? WLKP Online adalah wajib lapor ke tenaga kerjaan di perusahaan yang pelaksanaannya berbasis online berdasarkan Permenaker No. 4 Tahun 2019. Semua perusahaan berbadan hukum maupun perorangan yang menjalankan usaha wajib melaporkan WLKP Online. Caranya sangat mudah. Rekan Naker hanya perlu menyiapkan dokumen sebagai berikut. Setelah semua data dipersiapkan, rekan Naker hanya perlu mengikuti 3 langkah mudah pelaporan WLKP online sebagai berikut. Pastikan pengelola akun WLKP adalah orang yang telah ditunjuk oleh perusahaan untuk menjadi pengurus akun perusahaan. Langkah pertama pelaporan WLKP adalah membuat akun Sisnaker. Buka browser dan masuk ke kemnaker.go.id. Pilih daftar, dan daftar sekarang, isi kelengkapan data sesuai dengan data pengelola akun. Semua data pribadi dijamin kerahasiaannya oleh Kemnaker. Lalu, verifikasi menggunakan kode aktivasi yang telah dikirim melalui SMS ke nomor Anda. Anda telah berhasil membuat akun Sisnaker. Untuk mengubah data pribadi, klik foto yang ada di sini. Setelah Anda memiliki akun Sisnaker, Anda butuh di perusahaan yang penerbitan NIB-nya sudah menggunakan lain
dan Rekanaker akan mendapatkan undangan pengelolaan akun WLKP perusahaan melalui email yang terdaftar di OSS dan untuk selanjutnya melakukan pelaporan WLKP. Untuk membuat akun perusahaan, pilih tombol pada menu WLKP, klik pendaftaran perusahaan. Isi kelengkapan data sesuai dengan data perusahaan. Jangan takut, semua data dijamin kerahasiaannya oleh Kemnaker. Isi semua data yang diperlukan dan pilih selanjutnya. Di halaman selanjutnya, Anda perlu mengisi data perusahaan. Isi status perusahaan Anda, klik lanjutkan untuk menyimpan data atau sebelumnya untuk kembali. Jika perusahaan berhasil didaftarkan, Anda akan masuk ke halaman perusahaan. Anda dapat melengkapi atau mengubah data perusahaan melalui menu profil perusahaan. Setelah mendaftarkan perusahaan, Anda diminta mengisi kelengkapan data perusahaan untuk dapat membuat laporan WLKP. Buka profil perusahaan, upload logo dan gambar latar perusahaan Anda. Kemudian, isi tentang perusahaan dan lokasi, akhiri dengan tombol simpan. Tahapan selanjutnya adalah menu keadaan tenaga kerja. Menu ini digunakan untuk melakukan pelaporan keadaan tenaga kerja yang ada di perusahaan. Semua tenaga kerja dengan status PKWT dan PKWTT yang ada di perusahaan wajib untuk dimasukkan atau didaftarkan. Anda dapat mendaftarkan tenaga kerja Anda dengan cara menekan tombol tambah tenaga kerja. Di sini, Anda dapat melakukan penambahan data tenaga kerja dalam negeri maupun tenaga kerja asing. Isi semua data sesuai isian yang ada, lalu pilih tombol simpan untuk menyimpan data. Website ini juga menyediakan fitur unggah data tenaga kerja melalui template yang sudah disediakan. Tersedia template penambahan tenaga kerja dan template pemberhentian tenaga kerja yang dapat diunggah sesuai dengan kondisi perusahaan. Pilih template yang Anda butuhkan, lalu pilih tombol download di sini. Template dalam bentuk Excel akan muncul di komputer Anda. Untuk pengisian kode jabatan, Rekanaker bisa melihat sheet kode jabatan di sini. Template yang ada tidak boleh diubah. Unggah data yang sudah diisi dengan melakukan klik pada tombol impor dari Excel. Data yang Anda upload akan ditampilkan di daftar tenaga kerja. Untuk tenaga kerja yang berhenti kerja, Anda dapat download template karyawan berhenti kerja. Bagi perusahaan yang memiliki perencanaan tenaga kerja dan rencana kebutuhan tenaga kerja, silahkan laporkan di sini. Tahapan selanjutnya adalah pengisian menu pelatihan. Pada menu ini terdapat informasi mengenai training center dan pemagangan yang dimiliki oleh perusahaan. Jika perusahaan Anda memiliki training center atau tempat pelatihan khusus pekerja atau calon pekerja, maka silakan klik iya. Setelah mengisi, Anda dapat memilih tombol simpan untuk menyimpan data. Selamat datang, Jika perusahaan Ibu Direktur Anda memiliki program pemagangan, maka Anda dapat klik iya dan melengkapi data berikut. Setelah mengisi, Selamat Anda dapat datang, memilih Ibu tombol Kasudin, simpan untuk menyimpan data. Dinas Tenaga Kerja dan Hubungan Transmigrasi dan industrial. Energi. Pada Kota menu hubungan Administrasi industrial, Jakarta Timur. Anda dapat melaporkan kondisi hubungan industrial di lingkungan perusahaan Anda, terkait jaminan sosial, persyaratan kerja, kelembagaan hubungan industrial, pengupahan, dan perselisihan. Menu jaminan sosial digunakan untuk melakukan pendataan terkait BPJS perusahaan. Silakan masukkan nomor NPP perusahaan, kemudian klik simpan. Maka secara otomatis sistem akan membaca nama perusahaan serta kepesertaan pekerjanya sesuai data yang terdapat di BPJS Ketenagakerjaan. Untuk kolom program jaminan kesehatan, silakan diisi dengan jumlah peserta yang diikutsertakan program BPJS Kesehatan. Menu selanjutnya adalah persyaratan kerja. Menu ini dibagi menjadi dua bagian pelaporan, yakni persyaratan kerja dan waktu kerja waktu istirahat atau WKWI. Bila perusahaan Anda memiliki PP atau PKB, aktifkan tombol iya. Bila perusahaan Anda menyediakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat, Direktur Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Ditjen Binwasnaker dan K3. Yang kami hormati,
Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, Kota Administrasi Jakarta Timur beserta jajarannya, para narasumber dan seluruh peserta sosialisasi pengisian aplikasi wajib lapor ketenagakerjaan secara online. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kita semua dapat hadir dalam acara sosialisasi pengisian wajib lapor ketenagakerjaan secara online yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum dimulainya acara, izinkan kami membacakan susunan acara pada pagi hari ini sebagai berikut. Pertama, Safety Induction. Selanjutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Berikutnya, pembacaan doa. Kemudian, laporan penyelenggaraan. Sambutan dan ucapan selamat datang dari Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, Kota Administrasi Jakarta Timur. Dilanjutkan dengan video singkat tata cara pelaporan WLKP online. Selanjutnya, pengarahan oleh Direktur Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan sekaligus berkenan membuka acara secara resmi. Terakhir, sesi dokumentasi. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai acara sosialisasi pengisian aplikasi wajib lapor ketenagakerjaan secara online. Memasuki acara yang pertama yaitu Safety Induction yang akan disampaikan oleh pihak manajemen hotel. Kepada Bapak Mus dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang saya hormati. Selamat datang di teras kita Hotel Jakarta Managed by Dafam. Kami ucapkan terima kasih kepada Kemenaker yang telah memilih teras kita Hotel Jakarta Managed by Dafam sebagai tempat atau pertemuan event pada hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Muslimin dari Departemen Security. Hari ini kami memberikan informasi secara ringkas mengenai safety di teras kita Hotel Jakarta Managed by Dafam. Teras kita Hotel Jakarta Managed by Dafam berlokasi di Jalan MT Haryono Kamfling 10A, Cawang, Jakarta Timur. Teras kita Hotel Jakarta Managed by Dafam berlokasi di Jalan MT Haryono Kamfling 10A, Cawang, Jakarta Timur. Teras kita Hotel Managed by Dafam terdiri dari 15 lantai. Dan saat ini kita berada di ruangan meeting Bima Yudhistira yang berlokasi di lantai 6. Ruangan ini dilindungi oleh alat pemadam kebakaran aktif, antara lain ada APAR, sprinkler, smoke detector, dan hidran. Jika terjadi keadaan darurat, dimohon Bapak Ibu jangan panik. Tetap di ruangan sampai tim kami datang memberikan informasi dan mengarahkan melalui speaker paging, dan ada pula tim yang berada di setiap lantai untuk melakukan evakuasi. Diharapkan Bapak dan Ibu tidak menggunakan lift di waktu keadaan darurat. Gunakanlah tangga emergensi yang berada di sebelah kiri gedung. Untuk turun menuju titik kumpul yang berada di lantai ground atau parkir taman. Untuk menghentikan penyebaran COVID-19, teras kita Hotel Jakarta Managed by Dafam juga menerapkan standar kesehatan yang mengacu kepada protokol kesehatan dengan menyediakan tempat cuci tangan di area masuk hotel, tepatnya berada di depan lobi teras kita Hotel Jakarta Managed by Dafam, serta hand sanitizer
di setiap area hotel termasuk di ruangan meeting, lobi, restoran, dan juga mewajibkan semua aktivitas di dalam hotel memakai masker. Semua karyawan di teras kita Hotel Jakarta Managed by Dafam yang bertugas bertatapan langsung dengan tamu dilengkapi APD seperti masker, face shield, dan hand glove. Demikian informasi standar keamanan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat beraktivitas dan selamat pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, jalur evakuasi, Bu. Untuk jalur evakuasi, kalau kita ada kejadian lewat tangga darurat, Bu, yang ada sebelah kiri gedung. Lift service lewat situ, Bu. Bapak, Ibu hadirin sekalian, selanjutnya menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Saudari Putri Primadini. Kepada hadirin kami mohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, agar kegiatan sosialisasi, marilah kita memanjatkan doa bersama-sama. Doa akan dipimpin oleh Saudara Aris Widiatmoko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu sekalian, mari hindarkanlah kami dari penyakit COVID-19 dengan izin-Mu. Semoga yang terpapar COVID-19 berikanlah kesembuhan, kesehatan, dan angkatlah penyakitnya ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, acara berikutnya laporan penyelenggaraan yang akan disampaikan oleh Koordinator Substansi Kelembagaan dan Mitra Pengawasan Ketenagakerjaan kepada Ibu Nurhani STMM. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati Direktur Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, Ibu Insinyur Siti Umi Salama MMSI. Yang terhormat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur, Ibu Galuh Prasiwi SHMM. Yang kami hormati para narasumber dan seluruh peserta sosialisasi dan tata cara pelaporan data wajib lapor ketenagakerjaan online di perusahaan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala rahmat dan nikmat-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti acara sosialisasi dan tata cara pelaporan data wajib lapor ketenagakerjaan online di perusahaan. Kami yakin kehadiran Bapak Ibu pada pertemuan kali ini, baik yang hadir di tempat dan maupun melalui link Zoom, merupakan wujud dan bagian dari komitmen kita untuk menciptakan kemajuan berusaha. Secara konsep bahwa data wajib lapor ketenagakerjaan digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan ketenagakerjaan nasional, provinsi dan kabupaten kota. Meningkatkan peran dan fungsi pengawasan ketenagakerjaan di masa mendatang dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap pekerja. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya perkenankanlah kami menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan ini. Dasar kegiatan adalah DIPA Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan. Selanjutnya surat keputusan pejabat pembuat komitmen. Untuk tempat dan tanggal pelaksanaan dilaksanakan dari tanggal 1 sampai 2 September 2021 di Hotel Dafam Teraskita, Jakarta. Maksud dan tujuan. Yang pertama adalah untuk meningkatkan pemahaman dan penyamaan persepsi bagi para pelaku usaha dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap pekerja dan kepatuhan pengusaha dalam melaksanakan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang kedua adalah memberikan pemahaman dan persamaan persepsi kepada para pelaksana di lapangan tentang tugas pokok dan fungsi oleh pengawas ketenagakerjaan. Kepesertaan peserta berasal dari dan BPJS Ketenagakerjaan.
kepanitiaan adalah penyelenggara sosialisasi dan tata cara pelaporan data wajib lapor ketenagakerjaan online, terdiri dari Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Sudinaker Terangan ini kami sampaikan, dan atas nama panitia kami menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kelalaian kami dalam memberikan pelayanan pada penyelenggaraan sosialisasi ini. Untuk selanjutnya kami berikutnya yaitu sambutan dan ucapan selamat datang dari Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur. Kepada Ibu Galuh Prasiwi SHMM, kami persilahkan. Izin berdirikan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ibu Direktur Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Direktorat Jenderal Binwasnaker dan K3, Ibu Insinyur Siti Umi Salamah MMSI. Yang terhormat Ibu Koordinator Lembaga dan Mitra Pengawasan Ketenagakerjaan Ibu Insinyur Sumber Kegiatan Sosialisasi Pengisian Aplikasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan pada hari ini. Yang terhormat para pejabat struktural dan pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan serta perwakilan manajemen perusahaan yang berbahagia yang hadir melalui offline maupun online pada pagi hari ini. Pertama-tama pada kesempatan yang berbahagia ini adalah kita selalu yang utama adalah mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat pada kegiatan sosialisasi pengisian aplikasi wajib lapor ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa negara kita ini merupakan negara yang begitu majemuk. Indonesia, negara kita yang tercinta ini merupakan suatu berkah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan mempunyai bervariasinya suku dan adat istiadat, beragamnya bahasa daerah, luasnya wilayah kita, serta tersebarnya penduduk Indonesia hingga ke ujung-ujung terluar wilayah Indonesia, sehingga menjadikan sulitnya atau begitu beragamnya tugas negara untuk memenuhi kebutuhan tiap warganya. Bapak Ibu, demikian pula di bidang ketenagakerjaan. Luasnya wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, beragamnya kekayaan negara baik di darat, laut maupun udara menyebabkan berkembangnya berbagai sektor usaha di negara ini. Ditambah lagi di era saat ini kita ketahui bahwa era globalisasi, era internet, bermuncullah berbagai sektor usaha yang di masa sebelumnya sama sekali tidak pernah terbayangkan kita sebelumnya. Saat ini begitu banyak kantor-kantor yang berbentuk virtual office yang menjadikan juga tantangan buat kita bersama. Saat ini mungkin Bapak Ibu semua merasakan bagaimana kita menggunakan semua aplikasi adalah berbasis online. Dimulai dari ojek online, toko online, semua kita pesan makanan pun juga melalui online. Kemudian memunculkan juga berbagai macam pekerjaan yang kemudian semuanya adalah berbasis internet, berbasis online. Kita melihat ada pekerjaan sebagai YouTuber, ya kan? Kemudian pemain games, e-sport, dan kemudian lain sebagainya. Yang dulu kita tidak pernah bayangkan bahwa seorang YouTuber bisa mempunyai penghasilan yang luar biasa. Bapak Ibu, hal ini apabila tidak ditanggapi dengan cepat akan dapat bisa menimbulkan potensi, menimbulkan adanya kekosongan hukum yang dapat menjadikan celah
yang dapat mengeksploitasi, di mana pihak yang kuat mengeksploitasi pihak yang lemah. Padahal di saat sekarang ini masih banyak kewajiban negara untuk melindungi para pekerjanya di berbagai sektor pekerjaan. Tradisional seperti buruh pabrik, itu pun masih banyak pekerja pada sektor perikanan, perminyakan, transportasi, para tenaga kerja Indonesia di luar negeri, dan sebagainya. Bapak Ibu, tantangan berat ini di masa ini dihadapi oleh pemerintah, terutama di Kementerian Ketenagakerjaan, dan kami ujung tombak terkait dengan ketenagakerjaan khususnya di wilayah Jakarta Timur sebagai instansi yang berwenang untuk mengurusi permasalahan ketenagakerjaan. Sebagai instansi dan organisasi, tentunya Kementerian Ketenagakerjaan memiliki keterbatasan dengan terbatasnya sumber daya manusia, sumber daya keuangan, waktu dan tenaga yang ada, sehingga sulit untuk dapat menjangkau dan melaksanakan tugas-tugasnya apabila terus dilakukan dengan cara-cara konvensional. Oleh karena itu, kemudian Kementerian Ketenagakerjaan mengambil langkah terbaik dengan menggunakan teknologi untuk mengembangkan sistem informasi ketenagakerjaan atau yang dikenal dengan Sisnaker. Tersedianya informasi ketenagakerjaan sejatinya adalah merupakan amanat dari Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, khususnya pada pasal 8 yang lalu dijabarkan secara lebih detail pada peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2007 tentang tata cara memperoleh informasi ketenagakerjaan dan penyusunan serta pelaksanaan perencanaan tenaga kerja. Keberadaan informasi yang lengkap, detail, dan mudah dianalisis tentunya akan sangat membantu para pemangku kepentingan untuk dapat membuat kebijakan terbaik bagi semua pihak. Kebijakan dan regulasi yang baik kemudian diharapkan dapat melindungi baik pihak pekerja maupun pengusaha dalam melaksanakan aktivitasnya yang nanti pada gilirannya akan bermuara pada semakin kuat dan berkembangnya sektor perekonomian negara kita tercinta ini. Dalam tujuannya untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Akhir kata, sebagai tuan rumah, saya sampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Ketenagakerjaan atas kebersediaannya untuk melaksanakan sosialisasi ini di wilayah Jakarta Timur. Tadi saya memperoleh informasi bahwa memang baru wilayah Jakarta Timur yang diberikan kesempatan untuk melakukan sosialisasi. Terima kasih Bu Direktur. Juga saya ucapkan juga selamat datang kepada Bapak Ibu peserta, pimpinan perusahaan maupun perwakilan manajemen perusahaan yang hadir secara offline maupun yang pada hadir di hari ini, maupun kepada peserta yang mengikuti melalui media Zoom dan YouTube. Saya sampaikan selamat mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Semoga dengan dilaksanakannya sosialisasi pengisian aplikasi wajib lapor ketenagakerjaan ini dapat membantu pihak perusahaan dalam melaksanakan kewajibannya terkait administrasi di bidang ketenagakerjaan. Tanyakan kepada narasumber, karena ini apabila Bapak Ibu tidak melaksanakan pengisian aplikasi ini tentu akan berdampak kepada adanya sanksi terhadap perusahaan. Serta selama ini kadang saya mendapatkan informasi dari perusahaan mengenai sulitnya menginput data informasi wajib lapor ketenagakerjaan, tanyakan secara jelas sehingga tidak mempunyai alasan lagi bahwa adanya kesulitan dalam menginput data wajib lapor ketenagakerjaan ini. Sehingga dengan demikian kami dapat memperoleh data yang lengkap dan dapat diandalkan untuk tercapainya kebijakan yang lebih tepat sasaran. Sekali lagi saya sampaikan selamat mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Insya Allah apa yang disampaikan pada hari ini akan bermanfaat bagi kelangsungan perusahaan di masa mendatang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, marilah kita saksikan bersama-sama video singkat
Tata cara pelaporan wajib lapor ketenagakerjaan secara online. Hai para pengusaha dan calon pengusaha, cuman mau ngingetin aja nih, sudah lapor tenaga kerja kalian ke Kemnaker belum? Semua pengusaha wajib melaporkan tenaga kerja dan kegiatan usahanya secara tertulis loh. Daftar sekarang yuk, nggak susah kok. Daftarnya gampang, cepat, aman, dan yang paling penting gratis. Daftarnya sudah online loh, silakan saja klik ke Kapan sih lapor WLKP? Jangan sampai lupa lapor ya. ikuti semua persyaratannya dan jangan lupa update data secara berkala. Caranya mudah kan? Banyak keuntungannya lagi. Sampai saat ini sudah banyak perusahaan yang terdaftar dan menikmati keuntungannya secara langsung. Kalau sudah lapor, pengusaha tenang, karyawan senang, bekerja bisa lebih produktif dan nyaman. Tunggu apa lagi? Ayo segera daftar dan lapor. Jangan sampai kalian kena sanksi. Berani WLKP, WLKP berani. Halo rekan hacker, apakah Anda sudah tahu apa itu WLKP Online? WLKP Online adalah wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan yang pelaksanaannya berbasis online berdasarkan Permenaker No. 4 Tahun 2019. Semua perusahaan berbadan hukum maupun perorangan yang menjalankan usaha wajib melaporkan WLKP Online. Caranya sangat mudah. Rekan hacker hanya perlu menyiapkan dokumen sebagai berikut. Setelah semua data dipersiapkan, rekan hacker hanya perlu mengikuti 3 langkah mudah pelaporan WLKP Online sebagai berikut. Pastikan pengelola akun WLKP adalah orang yang telah ditunjuk oleh perusahaan untuk menjadi pengurus akun perusahaan. Langkah pertama pelaporan WLKP adalah membuat akun Sisnaker. Buka browser dan masuk ke kemnaker.go.id. Pilih daftar, dan daftar sekarang, isi kelengkapan data. Di halaman selanjutnya, Anda perlu mengisi data legalitas. Isi semua isian yang ada, lalu pilih selanjutnya. Di halaman ini, Anda perlu mengisi status perusahaan. Isi status perusahaan Anda, klik lanjutkan untuk menyimpan data, atau sebelumnya untuk kembali. Jika perusahaan berhasil didaftarkan, Anda akan masuk ke halaman perusahaan. Anda dapat melengkapi atau mengubah data perusahaan melalui menu profil perusahaan. Setelah mendaftarkan perusahaan, Anda diminta mengisi kelengkapan data perusahaan untuk dapat membuat laporan WLKP. Buka profil perusahaan, upload logo dan gambar latar perusahaan Anda. Kemudian, isi tentang perusahaan dan lokasi, akhiri dengan tombol simpan. Tahapan selanjutnya adalah menu keadaan tenaga kerja. Menu ini digunakan untuk melakukan pelaporan keadaan tenaga kerja yang ada di perusahaan. Semua tenaga kerja dengan status PKWT dan PKWTT yang ada di perusahaan wajib untuk dimasukkan atau didaftarkan. Anda dapat mendaftarkan tenaga kerja Anda dengan cara menekan tombol tambah tenaga kerja. Di sini, Anda dapat melakukan penambahan data tenaga kerja dalam negeri maupun tenaga kerja asing. Isi semua data sesuai isian yang ada, lalu pilih tombol simpan untuk menyimpan data. Website ini juga menyediakan fitur unggah data tenaga kerja melalui template yang sudah disediakan. Bapak, Ibu, hadirin sekalian, nanti sambil kita lanjutkan, sementara kita sesi foto bersama dulu dengan Ibu Direktur, dengan Ibu Kasudin dan Ibu Nurhani. Mohon berkenan Ibu Direktur dengan Ibu Galuh dengan Bu Hani agak maju di depan ya, nanti dibantu dengan panitia untuk pengambilan foto dengan peserta, Bu.
Mohon maaf. Maaf, kami ulang. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu pengarahan dan sekaligus berkenan membuka secara resmi acara sosialisasi pengisian aplikasi wajib lapor ketenagakerjaan secara online kepada Ibu Insinyur Siti Umi Salamah MMSI. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk semuanya. Yang saya hormati Ibu Kepala Suku Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi serta Energi ya Bu ya, Kota Administrasi Jakarta Timur beserta jajaran, kemudian teman-teman koordinator dan subkoordinator, kelompok substansi lembaga dan mitra pengawas ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian juga ada para narasumber dari BPJS Ketenagakerjaan serta dari Kementerian Ketenagakerjaan, para pengawas ketenagakerjaan, para peserta dari perwakilan dari perusahaan, manajemen perusahaan, sosialisasi dan tata cara pelaporan wajib lapor ketenagakerjaan secara online yang hadir di ruangan ini maupun yang hadir secara virtual. Marilah bersama-sama sekali lagi kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenankannya kita bisa berkumpul di sini walaupun secara virtual juga untuk melaksanakan sosialisasi pengisian wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan secara online. Mohon maaf masih keselio. Jadi hari ini kami mengucapkan terima kasih, mengucapkan apresiasi yang terutama kepada suku dinas Naker, Trans dan Energi yang telah membantu kami untuk mengundang Bapak Ibu dari perusahaan di wilayah Jakarta Timur untuk mengikuti acara di sini. Seperti yang kita ketahui bersama-sama bahwa wajib lapor ketenagakerjaan ini sebenarnya sudah diatur sejak lama, sejak tahun 1953 di mana mungkin kita semua belum hadir di dunia ini, melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 1953 tentang kewajiban melaporkan perusahaan yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 81 tentang wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan yang masih berlaku sampai dengan saat ini. Di mana bahwa di situ disebutkan di pasal 4 sebenarnya bahwa pengusaha diwajibkan melaporkan secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan dan memindahkan atau membubarkan perusahaan kepada Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk. Itu disebut di pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 tahun 81. Wajib lapor ketenagakerjaan ini adalah memuat keterangan yang terkait dengan identitas perusahaan, hubungan ketenagakerjaan, perlindungan tenaga kerja, dan kesempatan kerja. Data-data tersebut sangat penting sebagai bahan pembinaan terhadap perusahaan untuk menciptakan ketenangan berusaha dan kemajuan berusaha, serta konsep bahwa data wajib lapor ketenagakerjaan digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan ketenagakerjaan nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Saudara-saudara yang berbahagia, data sensus ekonomi tahun 2016 bahwa disebutkan bahwa jumlah perusahaan adalah sebesar 26 juta dari berbagai klasifikasi perusahaan, tapi sampai dengan saat ini yang tercatat dalam WLKP per tanggal 24 April Ibu ya, bukan Agustus ini. 28 Agustus 2021 sebesar 300
28.000. Artinya masih sangat sedikit, masih sangat jauh dari harapan kita untuk mencapai angka yang tadi di kisaran jutaan. Nah, mengingat pentingnya data-data ketenagakerjaan tersebut, karena saat ini jujur aja kita agak kesulitan untuk mendapatkan data mengenai terkait dengan perusahaan, ketenagakerjaan khususnya, apa yang harus kami lakukan untuk mendorong dan menggerakkan seluruh perusahaan agar dapat melaporkan setiap tadi mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali dan memindahkan serta membubarkan perusahaan. Pendekatan hukum pengenaan sanksi pidana terhadap perusahaan yang tidak melaporkan bukanlah satu-satunya cara yang harus ditempuh. Tetapi pemerintah juga harus memberikan reward, penghargaan, prestasi kepada perusahaan yang sudah mematuhi. Nah, ini bentuknya seperti apa nanti akan kita bicarakan lebih lanjut, karena sampai saat ini memang mungkin ada perusahaan yang apa gunanya saya mengisi WLKP selain sanksi yang memang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 81 tersebut. Nah, ini di situ nanti ada selain sebetulnya selain kalau secara kasar adalah company profile-nya, tapi di situ juga ada terkait dengan data-data lain yang memang diperlukan untuk kita sebagai pemangku kepentingan di Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, data-data yang tercantum dalam wajib lapor ketenagakerjaan akan dijadikan sebagai bahan untuk melaksanakan tugas layanan ketenagakerjaan seperti layanan pembinaan, layanan pasar kerja, layanan pelatihan kerja, pembinaan PPPKB, pengupahan, waktu kerja, waktu istirahat, WKWI, hubungan kerja, jaminan sosial, dan lain-lain. Layanan pemeriksaan dan layanan pengujian untuk mewujudkan perlindungan ketenagakerjaan bagi pengusaha dan pekerja atau buruh. Ini yang utama adalah perlindungan ketenagakerjaan bagi pengusaha maupun buruh. Itu yang harus digarisbawahi, dan sekarang posisinya adalah secara basicnya adalah online, dan di mana semua aplikasi atau semua sistem informasi yang ada di yang disebut adalah Ibu Kasudin tadi sudah saling terintegrasi satu sama lain di sistem informasi ketenagakerjaan yang disebut dengan Sisnaker. Semua sudah saling terintegrasi. Jadi kalau misalnya terkait dengan perusahaan nanti larinya ke WL. Undangan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Ibu Direktur, Ibu Kasudin dengan Ibu Koordinator, mohon berkenan untuk pengambilan foto bersama dengan para peserta. Mohon dibantu teman-teman panitia. Halo rekan hacker, apakah Anda sudah tahu apa itu WLKP Online? WLKP Online adalah wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan yang pelaksanaannya berbasis online berdasarkan Permenaker No. 4 Tahun 2019. Semua perusahaan berbadan hukum maupun perorangan yang menjalankan usaha wajib melaporkan WLKP Online. Caranya sangat mudah. Rekan hacker hanya perlu menyiapkan dokumen sebagai berikut. Setelah semua data dipersiapkan, rekan hacker hanya perlu mengikuti 3 langkah mudah pelaporan WLKP Online sebagai berikut. Pastikan pengelola akun WLKP adalah orang yang telah ditunjuk oleh perusahaan untuk menjadi pengurus akun perusahaan. Langkah pertama pelaporan WLKP adalah membuat akun Sisnaker. Buka browser dan masuk ke kemenaker.go.id. Pilih daftar, dan daftar sekarang, isi kelengkapan data sesuai dengan data pengelola akun. Semua data pribadi dijamin kerahasiaannya oleh Kemenaker. Lalu, verifikasi menggunakan kode aktivasi yang telah dikirim melalui SMS ke nomor Anda. Anda telah berhasil membuat akun Sisnaker. Untuk mengubah data pribadi, klik foto yang ada di sini.
Setelah Anda memiliki akun Sisnaker, Anda butuh membuat akun perusahaan. Bagi perusahaan yang penerbitan NIB-nya sudah menggunakan OSS, maka perusahaan secara otomatis memperoleh nomor pendaftaran di WLKP Online dan Rekanaker akan mendapatkan undangan pengelolaan akun WLKP perusahaan melalui email yang terdaftar di OSS dan untuk selanjutnya melakukan pelaporan WLKP. Untuk membuat akun perusahaan, pilih tombol pada menu WLKP, klik pendaftaran perusahaan. Isi kelengkapan data sesuai dengan data perusahaan. Jangan takut, semua data dijamin kerahasiaannya oleh Kemenaker. Isi semua data yang diperlukan dan pilih selanjutnya. Di halaman selanjutnya, Anda perlu mengisi data legalitas. Isi semua isian yang ada, lalu pilih selanjutnya. Di halaman ini, Anda perlu mengisi status perusahaan. Isi status perusahaan Anda, klik lanjutkan untuk menyimpan data atau sebelumnya untuk kembali. Jika perusahaan berhasil didaftarkan, Anda akan masuk ke halaman perusahaan. Anda dapat melengkapi atau mengubah data perusahaan melalui menu profil perusahaan. Setelah mendaftarkan perusahaan, Anda diminta mengisi kelengkapan data perusahaan untuk dapat membuat laporan WLKP. Buka profil perusahaan, upload logo dan gambar latar perusahaan Anda. Kemudian, isi tentang perusahaan dan lokasi, akhiri dengan tombol simpan. Tahapan selanjutnya adalah menu keadaan tenaga kerja. Menu ini digunakan untuk melakukan pelaporan keadaan tenaga kerja yang ada di perusahaan. Semua tenaga kerja dengan status PKWT dan PKWTT yang ada di perusahaan wajib untuk dimasukkan atau didaftarkan. Anda dapat mendaftarkan tenaga kerja Anda dengan cara menekan tombol tambah tenaga kerja. Di sini, Anda dapat melakukan penambahan data simpan untuk menyimpan data. Website ini juga menyediakan fitur unggah data tenaga kerja melalui template yang sudah disediakan. Tersedia template penambahan tenaga kerja, Anda dapat memilih tombol simpan untuk menyimpan data. Hubungan industrial. Pada menu hubungan industrial, Anda dapat melaporkan kondisi hubungan industrial di lingkungan perusahaan Anda, terkait jaminan sosial, persyaratan kerja, kelembagaan hubungan industrial, pengupahan, dan perselisihan. Menu jaminan sosial digunakan untuk melakukan pendataan terkait BPJS perusahaan. Silakan masukkan nomor NPP perusahaan, kemudian klik simpan. Maka secara otomatis sistem akan membaca nama perusahaan serta kepesertaan pekerjanya sesuai data yang terdapat di BPJS Ketenagakerjaan. Untuk kolom program jaminan kesehatan, silakan diisi dengan jumlah peserta yang diikutsertakan program BPJS Kesehatan. Menu selanjutnya adalah persyaratan kerja. Menu ini dibagi menjadi dua bagian pelaporan, yakni persyaratan kerja dan waktu kerja waktu istirahat atau WKWI. Bila perusahaan Anda memiliki PP atau PKB, aktifkan tombol "Ya". Bila perusahaan Anda menyediakan fasilitas kesehatan pekerja, aktifkan tombol "Ya". Isi isian yang muncul sesuai dengan keadaan perusahaan. Menu selanjutnya adalah waktu kerja waktu istirahat. Anda harus memilih waktu kerja dan waktu istirahat yang sesuai dengan norma yang berlaku di perusahaan Anda. Pada menu kelembagaan hubungan industri, Anda dapat melakukan pelaporan terkait kelembagaan LKS bipartit dan SP atau serikat pekerja di perusahaan Anda. Pelaporan pengupahan karyawan wajib dilaporkan di menu ini. Apabila terjadi perselisihan di perusahaan terkait, maka pelaporan perselisihan terkait dapat dilakukan di dalam menu ini. Anda dapat menambahkan data perselisihan yang terjadi dengan cara menekan tombol tambah perselisihan. Pada tahap akhir, Anda diminta melengkapi data pada menu keselamatan kesehatan kerja atau K3 sesuai dengan keadaan di masing-masing perusahaan. Isi data dan pilih tombol simpan. Setelah semua tahapan diisi sesuai dengan kondisi perusahaan, barulah Anda dapat membuat laporan WLKP online dengan memilih tombol pelaporan pada menu perusahaan. Jika menu buat laporan di pelaporan tidak muncul, berarti ada data yang belum Anda lengkapi pada langkah sebelumnya. Pastikan semua isian bertanda bintang telah dilengkapi. Klik tombol buat laporan. Pastikan Anda sudah membaca dan menyetujui fakta integritas untuk setelah Anda klik buat laporan. Masa berlaku pelaporan adalah 1 tahun terhitung dari tanggal laporan.
Anda juga dapat mencetak laporan Anda dengan klik tombol cetak. Setiap terjadi perubahan kondisi ketenagakerjaan, perusahaan wajib melaporkan kembali WLKP sebelum tanggal jatuh tempo. Perubahan laporan otomatis memperpanjang masa berlaku WLKP perusahaan Anda. Selamat! Dengan adanya bukti laporan ini, Rekan-Naker telah menyelesaikan kewajiban WLKP perusahaan Anda. Jangan lupa, pelaporan harus dilakukan secara berkala maupun setiap ada perubahan. Perusahaan yang menghentikan atau membubarkan perusahaan juga wajib membuat laporan pemindahan atau penutupan dalam sistem WLKP online. Bila karena satu atau lain hal, Anda memutuskan untuk membubarkan, menghentikan, atau memindahkan perusahaan, berikut langkah-langkah yang wajib dilakukan perusahaan untuk dapat memperoleh surat keterangan penghentian, pembubaran, pemindahan perusahaan. Anda dapat menyiapkan surat permohonan penghentian, pembubaran, pemindahan perusahaan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi ketenagakerjaan. Anda diminta melampirkan kode pendaftaran WLKP online serta jumlah tenaga kerja yang Anda miliki sesuai dengan laporan WLKP online terakhir. Selain itu, Anda juga perlu menyiapkan bukti pemenuhan hak tenaga kerja. Kelengkapan dokumen tadi lalu diserahkan kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi ketenagakerjaan setempat sesuai domisili perusahaan. Pegawai pengawas ketenagakerjaan akan melakukan verifikasi laporan khususnya terkait dengan hak-hak pekerja. Pegawai pengawas ketenagakerjaan akan mengisi formulir berita acara penghentian, pembubaran, pemindahan perusahaan. Pegawai pengawas ketenagakerjaan akan mengirimkan bukti laporan penghentian, pembubaran, pemindahan perusahaan yang sudah ditandatangani Kepala Dinas. Dan selanjutnya, admin sistem WLKP online akan melakukan tahapan penghentian, pembubaran, pemindahan perusahaan. Dengan Bapak Ibu terbitnya hadirin bukti sekalian, laporan untuk dari password sistem, WiFi bisa dilihat maka di tahapan kewajiban ya, perusahaan di Anda sebelah melaporkan WLKP operator. online telah selesai. Bapak Ibu hadirin sekalian, peserta baik yang hadir langsung ataupun secara virtual, perlu kami informasikan bahwa acara selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh narasumber dari BPJS Ketenagakerjaan yang akan disampaikan oleh Bapak Fauzi Abdul Basit, di mana nanti akan langsung dipandu oleh moderator. Kepada Bapak narasumber dengan Ibu moderator, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Ibu Wiwi. Acara selanjutnya kita sama-sama dengar pemaparan dari BP Jam Sostek. Pak Fauzi Abdul Basit sudah standby ya? Iya, Bu. Mau dicek suara apakah sudah jelas, Bu? Oke, terima kasih Pak. Pak Fauzi Abdul Basit adalah Relation Manager Jasa Konstruksi dari BP Jam Sostek. Kali ini akan membawakan materi integrasi sistem wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Moderator. Izin materinya apakah sudah tampil, Bu? Sudah tampil materinya, Bapak Ibu? Izin Bu Moderator. Materinya sudah tampil. Sudah ada Pak, sudah tampil. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dari Dinas Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan yang
setelah memberikan kesempatan untuk kami tetap muka atau memberikan beberapa materi pada kegiatan kali ini, saya hormati Ibu Siti Umi Salama selaku Direktur Dinas Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, dan Ibu Nurhani juga selaku Koordinator Sumber Daya dan Kemitraan Pengawasan Ketenagakerjaan, serta Direktur Struktural dari Suminaker Transport Jakarta Timur. Pertama-tama mungkin kita terkait wajib lapor ketenagakerjaan ini mengapa penting adanya integrasi sistem antara wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan ini dengan BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1981, itu perusahaan itu memiliki wajib cek di 11 September 2019 kemarin terkait integrasi sistem ketenagakerjaan aplikasi WKP dengan BPJS Ketenagakerjaan. Apa saja yang ada di perjanjian kerjasama tersebut, yaitu diantaranya terkait pertukaran data. Pertama, itu ada pertukaran data dari badan usaha dan pemberi kerja, selanjutnya ada data tenaga kerja. Nah, data badan usaha dan pemberi kerja ini apa saja sih untuk data-data yang dipertukarkan dengan kami? Yaitu pertama ada di NPWP, ada NPP, terus NPP itu mungkin kalau Bapak Ibu perusahaan yang di sini sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan mungkin sudah tidak asing lagi ya, ini merupakan nomor identitas dari perusahaan setelah mereka mendaftarkan kepesertaannya di BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya ada nama, tanggal kesertaan awal, tanggal kesertaan di BPJS, alamat, kecamatan, dan seterusnya. Nah, jadi data-data ini merupakan pelengkap antara integrasi data dari data yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan melalui aplikasi Staker atau WKP dengan data BPJS Ketenagakerjaan. Jadi datanya akan saling melengkapi nantinya gitu, ketika kita sudah tertukarkan. Nah, selanjutnya ini ada data tenaga kerja. Selain data pemberi kerja tadi ada data tenaga kerja, yaitu yang kita pertukarkan ada 16 data. Ada NIK, data registry peserta atau nomor KPJ. Orang biasa mendengar nomor peserta kita itu dengan nomor KPJ. Selanjutnya ada nomor peserta, jenis kelamin, dan seterusnya. Jadi data-data ini memang sudah sesuai kesepakatan untuk dipertukarkan dalam integrasi wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan online. Nah, ini ada dua metode atau bentuk pertukaran data. Yang pertama itu secara agregat atau bulk data, export database. Nah, ini setiap 3 bulan sekali kita akan pertukarkan data kita secara bulk atau secara langsung Juni dan Oktober. Nah, selanjutnya ini ada mekanisme API atau Application Program Interface atau service. Jadi secara real time di aplikasi WKP itu akan bisa ngecek beberapa data yang sudah dipertukarkan seperti tadi, misalnya nomor NPP. Jadi di NPP ketika kita buka akses aplikasi WKP ada pengecekan tentang jaminan sosial ketenagakerjaan di BPJS Ketenagakerjaan, itu datanya langsung terintegrasi. Jadi di sana akan terlihat profil dari perusahaan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, baik itu dari secara jumlah tenaga kerja, dari iuran terakhir, ataupun dari jumlah tenaga kerja yang didaftarkannya. Gitu. Jadi itu langsung terintegrasi antara sistem WKP dengan BPJS Ketenagakerjaan. Oke, selanjutnya, nah ini jumlah akses aplikasi. Jadi ada pemberi kerja atau badan usaha yang mengecek kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan melalui aplikasi WKP itu di tahun 2009 itu masih sedikit. Itu ada di 45.000 pemberi kerja dan usaha dengan jumlah TK sebesar 94.000-an. Nah, di 2020 ini memang Kementerian Ketenagakerjaan sangat masif untuk menggalakkan WKP online ini, sehingga luar biasa peningkatannya dari 45.000 di 2019 di 2020 itu ada sekitar 129.000 akses untuk pengecekan kepesertaan BPJS melalui aplikasi WKP dengan jumlah TK sebenarnya 666.000. Nah, ini per Agustus 2021. Nah, ini justru makin menurun, tapi jumlah TK-nya memang
Jadi meningkat di 3 juta PK, tapi jumlah pemberi kerja dan usaha menurun menjadi 89.000. Mungkin akan meningkat kembali sampai di akhir tahun nanti. Nah, ini ada grafiknya 2021, 2020, 2019 turun naik ya, tapi mungkin di akhir tahun nanti akan meningkat dengan seiring beberapa sosialisasi yang dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan terkait aplikasi wajib lapor ketenagakerjaan ini. Adanya integrasi ini, adanya sosialisasi ini merupakan salah satu langkah kita untuk menyampaikan bahwasannya pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan. Jadi untuk perusahaan-perusahaan meskipun ini awalnya menjadi syarat, tapi pembayarannya para perusahaan juga akan tahu kualitas data dari perusahaan jaminan sosial, data yang dipertukarkan itu akan saling melengkapi, baik data dari Kemenaker melalui aplikasi WLKP dengan data di sistem BPJS Ketenagakerjaan itu akan saling melengkapi sehingga kualitas data perusahaan peserta jaminan sosial itu menjadi lebih baik. Oke. Selanjutnya meningkatkan kepatuhan. Tadi sudah saya sampaikan di WLKP ini memang ada pengecekan terkait kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, di mana ada data iuran terakhir, jumlah tenaga kerja. Jadi ketika dilaporkan di WLKP tidak sesuai dengan ataupun tidak sesuai antara dilaporkan di WLKP dengan yang dilaporkan di BPJS Ketenagakerjaan itu menjadi sinyal kami jadi untuk pengecekannya apakah memang perusahaan ini patuh terhadap pelaporannya maupun untuk laporan ke WLKP maupun ke BPJS Ketenagakerjaan. Biasanya sih ini di jumlah TK kita sering menemui ketidakpatuhan. Jadi jumlah TK sebenarnya misalnya di satu perusahaan itu ada 1.000 TK tapi terdaftar jaminan sosial ketenagakerjaan atau di BPJS Ketenagakerjaan itu misalnya hanya 500 TK. Nah, itu kan ini dengan adanya sistem ini menjadi sinyal buat kami langkah awal, interaksi awal kami untuk pengecekan terkait kepatuhan dari jam sostek sendiri di perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya ini ada tujuan kita untuk optimalisasi antara sinergi pegawai pengawas dan kantor cabang di BPJS Ketenagakerjaan. Selain pegawai pengawas di cabang juga kami di pusat untuk melakukan sinergi terkait beberapa kondisi ketenagakerjaan seperti tadi yang tidak patuhan tadi, dan di kantor cabang pun di daerah pun karena aplikasinya terintegrasi dan aplikasi dari WLKP pun itu bisa diakses oleh di daerah masing-masing. Nah, di kami juga ada perwakilan untuk cabang di daerah masing-masing, jadi bisa saling cek juga nih kita dengan pegawai pengawas bisa saling sinergi untuk untuk mengecek kondisi ketenagakerjaan di masing-masing perusahaan. Selanjutnya, kami dari beberapa pertemuan, ini kalau nggak salah udah pertemuan ke-7 atau ke-8 di beberapa wilayah dan beberapa direktorat yang melaksanakan, ada beberapa memang masukan untuk pengembangan dalam proses wajib lapor WLKP ini. Yang pertama itu pengecekan perusahaan status aktif, atau belum bayar iuran pertama di kita. Untuk status aktif memang untuk pengecekan di WLKP itu belum terlihat. Jadi makanya ini jadi nanti untuk pengembangan sistem kita agar dari pengawas juga bisa melakukan pengecekan ini apakah betul perusahaan ini sedang aktif secara perusahaan atau memang hanya pelaporan ke BPJS saja yang dilaporkan aktif gitu. Begitupun yang membayar iuran pertama karena awalnya peserta kita, jadi tanggal mulai kepesertaan kita itu berdasarkan dari iuran pertama. Jadi ketika sudah melapor, mendaftar tapi belum membayar, itu bukan termasuk peserta. Makanya di WLKP ini belum tercek. Tapi ini nanti kita akan kembangkan aplikasinya untuk dapat mengecek status perusahaan di BPJS Ketenagakerjaan yang aktif dan belum membayar iuran pertama. Selanjutnya ada masukan juga atau ada usul terkait pengecekan status claim. Jadi perusahaan tidak perlu datang ke kantor cabang atau kontak ke masing-masing PIC dari BPJS Ketenagakerjaan. Nanti pengembangan sistemnya itu akan kita arahkan terkait pengecekan status claim itu ada di WLKP. Jadi sudah sejauh mana misalnya
terkait laporan kecelakaan kerjanya, atau misalnya manfaat jaminan kematian sudah sampai mana, itu bisa dipantau melalui aplikasi WLKP. Nah, selanjutnya itu ada perbaikan dari POM terkait pengecekan perusahaan dengan kepesertaan lebih dari 1 NTT. Jadi memang beberapa kondisi di pemberi kerja atau usaha ini terdapat kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan khususnya dia mendaftarkan lebih dari 1 NTT, misalnya untuk beberapa divisi atau beberapa wilayah atau beberapa beberapa unit di masing-masing perusahaan itu didaftarkan di masing-masing 1 NTT, padahal secara entitas itu hanya terlaporkan itu hanya 1. Nah, ini nanti akan kita kembangkan untuk pengecekan itu bisa dilakukan. Jadi saat ini WLKP ini tidak bisa mengecek melaporkan perusahaan itu dengan beberapa NTT. Gitu. Jadi nanti ke depan kita akan komunikasikan dengan tim dari ketika melakukan pelaporan, misalnya perusahaan A dia terdapat ada 5 NTT. Jadi ketika pelaporan masukkan NTT A, dia bisa menambahkan NTT yang memang satu entitas dengan perusahaan tersebut, sehingga secara jumlah tenaga kerja, secara iuran keseluruhan itu akan terlihat bahwasanya memang perusahaan tersebut sudah melaporkan seluruh tenaga kerjanya, meskipun terdapat perbedaan NTT yang dilaporkan di BPJS Ketenagakerjaan. Itu Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Nah, mungkin itu Bapak Ibu sekalian, mungkin kita akan lebih banyak di diskusi karena memang kalau secara materi integrasi itu tidak banyak, tadi cuma ada beberapa slide dan beberapa concern kami aja. Nah, mungkin nanti kita perbanyak di diskusi aja. Silakan jika ada pertanyaan atau hal yang masih belum jelas untuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, maupun manfaat ataupun kepesertaan, silakan ditanyakan. Baik, begitu Bu Moderator. Jadi materi dari saya selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fauji atas paparannya. Mungkin kita langsung saja berdiskusi ya Pak. Dari ruangan ini ada yang mau ditanyakan kepada Pak Fauji, mungkin angkat-angkat dari sebelah kanan. Oh, sebelah kiri dulu berapa orang? 1, 2, 3. Mungkin satu sesi pertama 3 dulu ya, dari sebelah dari kiri, tengah, kanan gitu ya. Nanti sesi jawab Pak Fauji dulu, nanti bertanya lagi seperti dia. Dengan Ibu siapa yang baju putih depan? Sebutkan nama dari perusahaan mana ada pertanyaannya. Nanti yang kedua di sesi tengah dari siapa agak? Bapak ya, nanti Bapak ya yang. Oke, lanjut silakan Bu. Halo, selamat siang. Saya Fitsi dari PT Profesi Cipta Warna Teknik. Mau tanya kepada Pak Fauzi Basit sebagai BPJS. Keterangan di daftar di BPJS, padahal dia sudah kepesertaan. Belum semuanya terintegrasi gitu Bu sama WLKP. Oke. Ya, itu aja. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin lanjut pertanyaan dulu 3, nanti Pak Fauzi langsung jawab dulu. Bapak ini, kasih mic.